Selamat datang di Story Kauri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 171. Waktu istirahat telah berakhir, aktivitas kerja mulai berjalan. Kenshin dan Iwan, yang baru bicara di kantin, kini mereka kembali lagi ke tempat kantor bagian cleaning service untuk melihat jadwal ruang kerjanya. Setelah membaca nama, kemanakah piket di siang itu, berjalanlah mereka mencari tempat yang dimaksud. Kenshin itu melewati pintu-pintu kantor para karyawan. Dilihatnya kanan kiri, begitu pula dengan Iwan. Tak lama berselang, setelah waktu berjalan, ruang kerja yang dicari itu terlihat ada di depan. Tak menunggu lama, Kenshin dan Iwan segera masuk ke dalam. Mereka mendorong troli keranjang yang berisi alat kebersihan. Saat ada di depan pintu, diucapkanlah salam, kalimat permisi, untuk izin permintaan masuk. Namun setelah berkali-kali disebut, ucapan itu tak mendapat jawaban. Mereka para staf itu hanya terdiam saja, melihat dua orang yang berdiri di dekat pintu, yang memakai seragam kerja cleaning service. Dikarenakan tak juga mendapat jawaban, Kenshin dan Iwan pun segera masuk. Mereka mempersiapkan diri, menata keperluan untuk membersihkan ruangan ini. Di tengah hal itu, Kenshin memperhatikan aktivitas pegawai yang ada di sini. Terlihat satu dan lainnya saling bicara dan juga saling bercanda. Tak sedikit pula ada yang membuka permainan gadget komputer kerja yang ada di meja itu, yang di depannya masing-masing. Belum ada yang menyala, padahal ini waktunya sudah masuk jam kerja. Kenshin memperhatikan itu semua, begitu pula dengan Iwan, yang merasa ada yang janggal. Entah mengapa hatinya kini merasa tak enak sendiri. Tak menunggu lama, sesuatu hal yang dirasakannya itu dengan segera terjawab. Tiba-tiba ketika Iwan mengalihkan pandangannya ke arah sebelah kiri, nampak seseorang yang mengenakan handset yang terpasang di telinga. Sembari di sampingnya itu duduk seorang pria. Ketika Iwan melihat itu, terkagetlah dirinya, deg-degan hatinya, karena Susanti, mantan kekasihnya, ternyata berkantor di sini. Sejatinya Iwan sendiri, sejak bertemu tadi, ia tak mau melihatnya lagi. Namun karena sebuah janji yang dikatakan pada Kenshin, Iwan itu pun menguatkan diri. Ia bersabar hati untuk menahan emosi. Meskipun mantannya itu kini terlihat bermesraan bersama seorang pria, saling berduaan di meja kerja yang sama. Makanya Susanti itu sampai tak mengetahui saat Iwan masuk di ruang ini. Di lain tempat, Kauri sedang menerima telepon dari temannya. Rupanya mereka membicarakan sesuatu hal yang menyangkut acara nanti malam. Kauri itu ditanya oleh temannya, yang bernama Siska. "Hei Kauri, entar malam jadi ya ketemuan di rumah kamu. Berangkatnya dari tempat tinggal kamu ya?" Kauri menjawab, "Iya sis, kagak masalah itu. Kemarin pun juga aku sudah diberitahu oleh teman-teman pula." Lalu Siska itu bicara lagi, "Entar aku ke rumah kamu jam 6 ya Kauri." "Oh iya," katanya, "kamu ke acara nanti malam sama seseorang yang lain gitu ya? Kagak jadi sama Randy." "Itu benar ya Kauri." Kauri pun membalas, "Kamu pasti dapat info dari teman-temannya, cepet banget nih nyebarnya." Lalu ia melanjutkan, menjawab tanya temannya itu. "Iya itu benar sis, entar aku kesana sama temanku kerja." Lalu Siska itu menyahut, "Oh itu beneran ya? Kalau gitu aku jadi penasaran nih. Siapa ya cowok yang diajak Kauri ini? Jadi kagak sabar pingin cepat ke rumah kamu." "Hei hei hei," temannya bercanda, menggoda Kauri. Kauri pun menjawab, "Oke Siska, aku tunggu nanti ya. Sampai ketemu di rumah." Setelah itu, berjalanlah waktu, mengikuti kesibukan masing-masing. Kauri melanjutkan lagi pekerjaannya. Di lain tempat, Ririn, yang tadi pagi menelpon Kenshin, ia belum sempat bicara pula, menanyakan akan maksudnya. Ririn itu pun menunggu untuk nanti sampai nomornya Kenshin, nomor handphone yang pertama yang ia ketahui itu bisa dihubungi lagi. Ririn sendiri, kini dirinya nampak sibuk sekali.
Di tempat itu pula, terlihat Sirena, yang berada di kantor yang sama. Dan sampai saat itu, Yudis Dirgantara, belum mengetahui juga, jika Sirena saat ini, sudah bekerja di perusahaan, yang ada hubungannya dengan Kenshin. Di waktu bersamaan itu, di tempat kerja yang baru, Kenshin dan Iwan sudah mulai membersihkan lantai. Mereka berjalan dengan perlahan, melewati meja-meja orang, yang ditempati para staf. Di sela hal tersebut, Kenshin, tak sengaja, mendengar banyak pembicaraan, yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Iwan pun demikian. Lalu ada kejadian, menghampiri dirinya. Hanya baru berjalan beberapa langkah. Susanti, yang baru dilihatnya itu, tiba-tiba mengetahui, akan keberadaannya di sini. Tentu saja Iwan segera ditanya. Loh, Iwan nih, kamu kok kerja di kantor tempatku ini? Kebetulan banget nih, ruangan ini, lagi kurang bersih, kurang rapi pula. Ada kamu saat ini, pas banget gitu. Tolong ya bersihkan lantai ini. Sampai nampak sejuk kembali. Iya kagak say. Susanti itu bicara ke cowoknya. Ketika mendengar hal tersebut, para pegawai yang lainnya pun langsung melihat ke arah Iwan. Iwan pun menjadi pusat perhatian. Dirinya dilihat semua orang yang bekerja di tempat itu. Lebih lanjut, Iwan yang mendapat tanya tersebut, yang mendengar perkataan yang tidak mengenakan hati dari mantannya itu, ia pun tetap tersenyum. Lalu dirinya menjawab, iya kebetulan siang ini, jadwal kerjanya ada di sini. Iwan menekan hatinya sendiri, berusaha bersabar hati, meskipun dirinya saat ini, serasa disakiti, diremehkan, dianggap pula pria yang miskin, oleh mantan kekasihnya itu. Setelah hal tersebut, waktu pun berjalan, Kenshin dan Iwan melanjutkan, membersihkan tempat ini. Tak lama berselang, setelah lewat beberapa jam, kini, waktu sudah menginjak, di pukul 4 sore, semua karyawan yang bekerja, saatnya akan pulang. Kenshin dan Iwan pun demikian. Mereka bersiap akan berganti pakaian. Tak lama setelah itu, saat hendak akan keluar, Kenshin, segera saja, dihentikan oleh seseorang. Rupanya itu, salah satu staf kantor bagian dalam, yang terdengar memanggil, Mas tunggu-tunggu, jangan pulang dulu ya, ini ada kerjaan lagi. Masnya berdua harus lembur hari ini. Kenshin, yang sudah berjalan akan keluar itu, jadi berhenti. Lalu ia menyimak, kata orang yang memanggilnya. Seseorang itu menjelaskan, jika dirinya saat ini, lagi butuh bantuan, tenaga kerja, untuk memindahkan barang, dari gudang belakang, dipindah ke sebelah depan. Karena ini, baru pertama kali kerja di sini. Kenshin itu pun menyanggupi, ia tak mungkin menolaknya. Akhirnya ia berjalan ke belakang, mengikuti staf yang memerintah. Di tengah hal tersebut, Kenshin melihat jarum jam yang terpasang di tangannya. Ia mengingat waktu. Jika malam nanti ada sebuah janji, lalu secara tiba-tiba, handphone yang ada di dalam tasnya terdengar bergetar berkali-kali. Kenshin yang masih berjalan itu segera mengambilnya. Lalu ia melihat, setelah diperiksa, ternyata di handphonenya itu pesan WhatsApp telah masuk. Kenshin pun melihatnya, ada dua nama yang dikenal, yakni Kaori dan Rena. Ia pun segera membuka pesan dari Kaori terlebih dulu. Kenshin membaca, Kaori itu menulis, Assalamualaikum, selamat sore ya. Oh iya nih, maaf sebelumnya. Jangan lupa entar ya, aku tunggu di rumah, mulai jam 7 malam. Oh iya entar pakai mobil. Atau naik apa ya gitu. Maaf nih ya, aku bertanya gak penting gini. Soalnya tempatnya lumayan agak jauh. Kaori juga menulis alamat di mana acara itu berada. Kenshin pun membacanya. Setelah melihat hal itu, dirinya beralih ke pesan yang lain. Ia membuka nama dari Sirena Larazati, yang tak lain pemilik usaha roti. Sirena itu mengetik sesuatu yang rada aneh, yang terbaca sebuah kalimat. Maaf nih Monica, aku entar malam gak bisa ke rumah kamu dulu ya. Soalnya nanti lagi ada undangan nikah dari salah satu pelangganku. Acaranya sendiri ada di gedung Bayangkara, yang minggu kemarin itu loh, dipakai nikah teman kita. Aku kesana entar jam tujuan. Maaf ya say, besok pagi aja aku ke rumah situ. Kenshin membacanya, meski dirasa mungkin salah kirim. Namun ia begitu bertanya, bahwasanya nama gedung tempat acara yang disebut Rena ini sama persis dengan yang ditulis Kaori. Bahkan alamat dan waktunya juga sama.
Sejenak Kenshin jadi berpikir, apakah si Rena ini diundang juga oleh orang yang sama? Kenshin yang sedang berjalan, lalu merasa yakin, jika yang punya acara nikahan itu mengenal Kaori dan Rena. Di tengah berpikirnya itu, tiba-tiba, handphonenya bergetar lagi. Kenshin melihatnya kembali, rupanya ada pesan lagi, yang datangnya dari si Rena Larasati. Si Rena itu menulis, maaf ya, barusan ini aku salah kirim. Maaf ya Kenshin, itu tadi pesan untuk temanku. Kenshin pun langsung menjawab, iya kagak apa-apa gitu. Sambil tulisan itu, disertai animasi, yang bergambar senyuman. Setelah itu, Kenshin pun beralih, ia menjawab pesannya Kaori. Iya non Kaori, entar ditunggu aja ya. Aku masih kerja ini, sampai ketemu nanti. Kaori pun menerimanya, lalu ia membaca. Setelah dilihatnya, lagi-lagi, ia tak mengerti akan jawaban Kenshin. Padahal saat ini, di tempat kerjanya sendiri, para karyawan yang lain sudah waktunya pulang, termasuk bagian cleaning service. Kaori yang tak mengerti itu. Lalu dilihatnya kantor-kantor, dilihatnya pula halaman luar. Ditanyalah seorang security, apakah ada yang kerja sore ini? Security-nya pun menjawab, tak ada yang kerja di waktu ini. Setelah mendapat penjelasan itu, Kaori segera mengirim pesan lagi ke Kenshin. Dirinya menanyakan, emangnya kamu sekarang ada di mana ya? Namun, pesan yang dikirim Kaori itu, tandanya belum terbaca. Melihat hal itu, karena tak sabar hati, Kaori langsung saja menelpon. Namun lagi-lagi, ternyata, nomornya Kenshin itu sedang tidak aktif, tak bisa dihubungi. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kaori. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya